Shalom, selamat malam, selamat kembali kita berjumpa dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih selalu ada kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kami menerima berkat nasihat firman Tuhan. Sehingga yang ada dalam kehidupan kami, hidup yang kami jalani dalam beriman percaya kepada Tuhan, hidup yang selalu membawa sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan pertemuan dan perenungan dua malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, penyebab daripada kehancuran. Dalam Yosua pasal yang ke-7, dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel itu berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkannya itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-Aven di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan murkanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Bila seorang ditanya, maukah kita hidup mengalami kehancuran? Maka tentunya jawabnya tidak mau. Termasuk kita. Betul? Saudara mau hidup di dalam kehancuran? Pasti saudara bilang, amit-amit ya. Nah, tapi tanpa kita sadari, ada banyak hal yang kita kerjakan yang membawa kita kepada sebuah kehancuran. Baik itu pada rumah tangga, baik itu di dalam pekerjaan atau bisnis yang kita jalani, baik juga dalam pelayanan kita. Dalam renungan malam hari ini, kita akan belajar beberapa hal yang dapat menghancurkan keberadaan hidup kita. Yaitu yang pertama, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Perhatikan, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kenapa? Yosua pasal 6 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus
bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimusnahkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, bandingkan Yosua pasal 6 ini dari ayat 18 dan 19 ini dengan Yosua pasal 7 ayat 21. Di situ dikatakan begini, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, pengertian yang ada dalam firman Tuhan dalam perbandingan ini, kehancuran hidup daripada Akan itu diawali dari sikap yang tidak mentaati firman Tuhan. Sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, Allah sudah memperingatkan mereka bahwa semua barang jarahan tidak boleh diambil, karena semua akan dibawa kemah perbendaharaan Tuhan. Tetapi nyata begitu dilihat sebegitu banyaknya jarahan yang ada, akan tidak mentaati lalu mengambil sebagian barang tersebut. Nah, prinsip dosa itu sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Hawa, yaitu hingga jatuh di dalam dosa. Hawa jatuh dalam proses dosa, yaitu melihat, timbul minat, mulai bertindak, merambatkan tangannya. Dengan jelas akibat dosa yang kita dapat melihat tidak pernah berdiri sendiri. Jadi dosa kita yang kita lihat itu tidak pernah berdiri sendiri, dapat berakibat pada kehidupan orang lain entah secara langsung atau tidak. Jadi dosa yang kita perbuat itu akan berdampak bukan pada diri kita, juga bisa berakibat kepada kehidupan orang lain. Nah, ini bisa juga terjadi seperti yang tadi dikatakan. Awalnya kehancuran dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, itu diawali dari siapa? Kalau di dalam rumah tangga, dimulai dari kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau anak-anak yang ada di dalam rumah tangga itu mulai diawali dengan perbuatan dosa, itu akibatnya bukan pada dirinya sendiri yang berbuat dosa, tapi membawa dampak bagi seluruh keberadaan keluarga. Dalam pekerjaan juga demikian. Nah, kita lihat bahwa Adam itu dikutuk karena dosa yang dilakukan oleh Hawa. Demikian bangsa Israel kalah perang dengan Ai karena dosa yang dilakukan oleh Akan. Nah, itu dari kisah yang tadi, ya, yang kita bisa lihat. Nah, yang kedua, selain kita bisa mengalami kehancuran, tidak dengar-dengaran firman Tuhan, yang kedua, karena berubah setia. Yosua pasal 7 ayat yang pertama dikatakan begini, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, ya, yang dikhususkan itu karena Akan bin Sabdi bin Serah dari suku bangsa mengambil sesuatu barang yang dikhususkan itu, lalu bangkit murka Tuhan terhadap Israel. Nah, berubah setia itu juga mengakibatkan keberadaan hidup kita yang tidak dengar firman Tuhan, berubah setia yang seharusnya kita mengerjakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali terjadi hal seperti ini, sebelum sukses kita diberkati dengan setia, bersetia kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati dan mengangkat keberadaan hidup kita, mulai kita berubah setia. Hati-hati, ya, berubah setia juga bisa mengakibatkan kehancuran. Yang ketiga, yaitu meremehkan firman Tuhan. Meremehkan firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ketiga jelas mengatakan ini. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi
untuk menggempur Ai. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit aja. Seringkali kita meremehkan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Kehancuran terjadi ketika kita baru saja mengalami kemenangan besar. Kita pernah jatuh tersandung dengan sesuatu pengalaman yang telah kita alami. Nah, orang seringkali jatuh tersandung bukan pada batu yang besar, tapi kerikil atau pasir ketika dia jatuh dan hancur. Jadi seringkali mengabaikan kehancuran ini karena apa? Dari persoalan yang kecil. Misalnya contoh, ibadah kan ada waktunya, ada harinya. Ya, minggu kan bukan minggu ini aja, minggu berikutnya masih ada. Ini hal yang kecil, sepele. Tapi ketika kita membiasakan hidup meremehkan sesuatu yang menjadi pekerjaan yang harus kita kerjakan, ketika kita meremehkan, maka semuanya itu mulainya dari hal yang kecil, tapi lama-lama menjadi satu kebiasaan. Nah, yang keempat, bagaimana kita bangkit dari kehancuran? Kalau kita mengalami sesuatu yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, yaitu tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, dan yang kedua berubah setia kepada Tuhan dan meremehkan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, maka yang keempat, bagaimana kalau kita hancur dan kita bisa bangkit dari kehancuran itu? Dua hal yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh Yosua, yaitu pertama, dia tidak membuka hati. Ya, kenapa Yosua tidak membuka hati tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya? Yaitu Yosua pasal 7 ayat 6 dan 7 berkata begini, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Ia di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Dan berkata Yosua, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Nah, dua hal yang luar biasa yang dilakukan Yosua, yaitu di dalam kekecewaannya dan kesedihannya karena kalah, Yosua menyalahkan siapapun, ya, melainkan tidak membuka hati dan bersujud di hadapan Allah. Nah, kedua, Yosua tidak kompromi dengan dosa, tapi Yosua bertindak dengan tegas dalam dosa bersalah. Nah, yang pertama, kehancuran kalau terus bisa terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita menyalahkan orang. Nah, kita mengalami hancur ini karena si A, si B. Tapi kalau kita mau bangkit dari kehancuran, jangan menyalahkan orang, tapi tidak berkompromi kepada dosa, tapi melakukan penyesalan apa yang telah kita kerjakan dalam hidup ini. Seperti dalam Yosua pasal yang ke-7 di ayat yang ke-24 dan 25 berkata begini. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa kepada lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari itu. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempar dengan batu. Nah, Yosua tidak kompromi dengan dosa, tapi Yosua bertindak tegas pada dosa. Maka surutlah murka Tuhan. Ayat 26 berkata, sesudah itu didirikannya di antara suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, oleh sebab
nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Ahor. Jadi kesimpulannya, kita telah belajar beberapa hal mengenai penyebab daripada kehancuran, yaitu 3 hal. Tidak mau dengar firman Tuhan, berubah setia, meremehkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan bagaimana kita bangkit dari kehancuran, yaitu buka hati kepada Tuhan dan jangan kompromi dengan dosa. Itu saja kebenaran firman Tuhan yang telah mengajar dan mendidik kita. Amin. Mari kita syukuri firman Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kami telah belajar apa yang menjadi penyebab kehancuran yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami selalu meremehkan firman Tuhan dan kami tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Tetapi kalau ada hal itu terjadi dalam kehidupan kami mau bangkit dari kehancuran, yaitu tidak menyalahkan orang lain, tetapi kami mengoreksi keberadaan hidup kami dan memperbaiki hidup kami untuk tidak melakukan dosa dan meremehkan firman Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk bangkit berdiri, melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, sehingga janji daripada kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami. Kami hidup dipulihkan dan kami hidup di dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.